Menara Cukong yang ke-75. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-741 hingga 750. Bersama suara serak, kisah pun berlanjut. Cukong menatap kedua orang yang saling menggigit, tanpa ada emosi di wajahnya. Karena sejak Shen Qing dan Li Zenan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya, nasib mereka sudah ditentukan. Itu kemah Teihan. Tidak peduli apa yang dikatakan keduanya, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Ingatlah untuk tetap waspada di kehidupan selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau ganggu, kata Cukong dengan acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi Shen Qing dan Li Zenan kesempatan untuk berbicara. Dia dengan santai menebas dua pedang energi tajam, yang langsung melewati leher kedua pria itu dan mengirim mereka pergi. Setelah menyingkirkan Shen Qing dan Li Zenan, Cukong dengan santai menghisap cincin penyimpanan milik keduanya ke telapak tangannya, lalu mendesak kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, lengkungan kepuasan muncul di bibir Cukong. Sebagai jenius alkimia dari alam abadi ketujuh, Shen Qing dan Li Zenan memiliki kekayaan yang sangat besar. Setelah Cukong menyimpan cincin penyimpanannya, dia dengan santai memadatkan dua bola api, membakar badan kedua orang itu menjadi abu, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu masuk dojo. Di luar dojo Cixiao dan Huang, ekspresi Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao tiba-tiba berubah. Mereka berdua mengeluarkan token giok natal yang rusiak dari cincin penyimpanan mereka. Ini berarti Shen Qing dan Li Zenan telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Mata Hall Master Zhou membelalak. Shen Qing memiliki formasi-formasi pembasmi iblis 4 simbol di tangannya, yang cukup untuk mengancam kaisar abadi yang kuat dari tingkat ke-9. Cukong adalah seorang kultivator biasa yang muncul entah dari mana dan bahkan belum menguasai seni penempaan jiwa Cixiao ke tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Shen Qing? Pemimpin Sekte Zhao juga menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Untuk melindungi keselamatan Li Zenan, dia memberi Li Zenan boneka harimau putih yang kuat. Bahkan jika Shen Qing mengambil tindakan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Li Zenan. Bagaimana Cukong bisa membunuh Li Zenan? Sekalipun Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao tidak mempercayainya sama sekali, faktanya ada di depan mata mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah dengan berat hati menerima kenyataan, Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao merasakan gelombang niat membunuh di hati mereka. Karena kau telah membunuh murid langsungku, tidak peduli siapa kau akan membayar harganya dengan darah. Teriak Master Aola Zhou. Suara Master Sekte Zhao terdengar sedingin es. Aku akan memotiong pembunuh itu menjadi beberapa bagian dan menghamburkan tulang-tulangnya menjadi abu. Begitu mereka selesai bicara, mereka berdua mengalihkan pandangan ke Li Changhai yang tidak jauh dari sana, dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Li Changhai langsung menebak seluruh kejadian itu dari ekspresi kedua orang tadi dan pecahan token giok kelahiran di tangan mereka. Dia mensibir dan berkata dengan tenang, jika aku jadi kamu, aku akan berbalik dan segera pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hall Master Zhou mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kau pikir kau siapa? Hari ini, kau dan pemuda yang memasuki Scarlet Heavenly Pil Emperor Dojo harus mati. Begitu dia selesai bicara, dia melangkah maju, dan kultivasinya di tingkat kedua awal dari Yang Mulia Abadi meledak, dan auranya yang mengerikan mengguncang situasi ke segala arah. Telapak bayan, Master Aola Zhou menyatukan tangan kanannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan liar, dan dalam sekejap berubah menjadi telapak tangan yang menyala-nyala, yang menghantam Li Changhai dengan ganas. Li Changhai bahkan tidak melihatnya. Ia menyatukan dua jari tangan kanannya dan menggerakkannya dengan santai di depannya. Mendesis. Energi pedang tajam yang tak tertandingi menebas, tidak hanya membelah telapak Dewa Api menjadi dua, tetapi juga menebas Guru Zhou. Serang bersama dan gunakan seluruh kekuatan kalian. Wajah pemimpin Sekte Zhao berubah dan dia berteriak cepat. Master Sekte Zhao segera mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan kultivasinya juga mencapai tahap awal tingkat kedua Dewa Abadi. Dia terlihat memegang tombak merah, menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam tombak itu, dan menusiuk Li Changhai dengan seluruh kekuatannya. Tombak naga ganas, mengaum, terdengar raungan naga yang memekakkan telinga.
Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dari seluruh penjuru berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi seekor naga merah sungguhan yang ganas, membawa kekuatan yang mengerikan, dan menghantam ke arah Li Changhai. Apinya berkobar. Pada saat yang sama, Hall Master Zhou juga memegang pedang abadi menengah tingkat 8 dan melancarkan serangan terkuatnya. Gelombang api yang besar tiba-tiba muncul di depannya, membawa serta panas yang menyengat, dan menyapu ke arah Li Changhai. Dengan bergabungnya Master Sekte Zhao dan Master Balai Zhou, bahkan seorang dewa tingkat kedua yang kuat di tahap akhir harus bisa menghindari serangan itu untuk sementara. Di mata mereka berdua, Li Changhai pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Li Changhai bukanlah tahap akhir dari tingkat kedua Dewa Abadi, melainkan tahap akhir dari tingkat kelima Dewa Abadi. Li Changhai tampak meremehkan saat dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekan keras ke udara. Ledakan. Jejak telapak tangan yang mampu menahan langit terkondensasi di udara dan ditekan dengan keras ke arah amukan api dan naga merah. Mereka berdua tidak dapat bertahan barang sesaat pun di bawah telapak tangan pengangkat langit dan hancur berkeping-keping. Aduh, aduh. Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao berteriak bersamaan, dan badan mereka terjatuh dengan keras ke kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Pada saat ini, keduanya akhirnya menyadari kesenjangan antara mereka dan Li Changhai. Kepala Aula Zhou menatap Li Changhai, yang memancarkan niat membunuh yang dingin, dan seluruh badannya gemetar. Dia berteriak dengan keras, "Aula dan Wuku berhubungan baik dengan Istana Bingpo. Jika kau berani membunuhku, Istana Bingpo tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Master Sekte Zhao juga berteriak, "Sekte pengobatan abadi milikku berhubungan erat dengan Aula Pedang Darah. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan kami pergi sekarang, jika tidak, Aula Pedang Darah akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Sebagai dua kekuatan terkuat di alam abadi ketujuh, Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah memiliki pengaruh yang sangat besar. Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao berpikir bahwa jika mereka pindah dari Istana Bingpo dan Aula Pisau Darah, Li Changhai tidak akan berani menyerang mereka lagi. Namun yang tidak diduga oleh mereka berdua adalah bahwa Li Changhai sama sekali tidak menanggapi ancaman mereka dengan serius. "Aku ingin melihat bagaimana Istana Jiwa Es dapat dikalahkan olehku, dan bagaimana Aula Pisau Darah dapat membuatku menyesal datang ke dunia ini." Penguasa Istana Jiwa Es dan penguasa Aula Pisau Darah keduanya adalah penguasa abadi tingkat 6 menengah, dan kekuatan tempur mereka memang hebat. Namun, Li Changhai bukanlah buah kesemek yang mudah diganggu orang lain. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir kelima Dewa Abadi. Sekarang dia bahkan telah menyentuh penghalang alam dan akan segera mampu menerobosnya. Oleh karena itu, Li Changhai tidak takut pada Tuan Istana Bingpo dan Tuan Aula Pisau Darah. Begitu dia selesai bicara, dia dengan santai mengayunkan dua energi, melukai Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao dengan pareh, lalu mengeluarkan dua tali abadi dari cincin penyimpanannya dan mengikat kedua pria itu langsung ke bagian belakang perahu abadi, bersiap untuk menyeret mereka untuk menemukan pintu masuk ke wilayah darah. Perbuatan Li Changhai membuat kepala Balai Zhou dan kepala Sekte Zhao gemetar, hati mereka dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Sekalipun mereka berdua adalah orang bodoh, saat ini mereka dapat melihat bahwa Li Changhai adalah orang yang sangat penting, dan dia bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. "Senior, tolong ampuni nyaweku. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Ini semua ide pemimpin Sekte Zhao," teriak kepala Balai Zhou. Master Sekte Zhao berkata cepat, "Senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tertipu olehnya, jadi aku menyerangmu. Untuk menebus kesalahanku, aku bersedia menawarkan semua kekayaan Master Sekte Pengobatan Abadi. Aku mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkanku pergi kali ini." Master Zhou dan Master Sekte Zhao layak menjadi guru Shen King dan Li Zenan. Ketika menghadapi krisis hidup dan Mahtei, mereka berdua berpegang teguh pada prinsip "saya lebih baik Mahtei daripada membiarkan sesama penganut Tao Mahtei" dan dengan tegas menyerahkan semua tanggung jawab kepada sekutu mereka. Sayangnya, Li Changhai mengabaikan mereka. Setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya sendiri. Karena Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao memilih untuk menyerangnya, mereka harus membayar harganya. Setelah beberapa saat, sebuah celah tiba-tiba muncul dalam formasi abadi yang menutupi kuil Tao Chik Xiao dan Huang. Sebuah sosok melesat keluar dari dojo. Begitu Cukong keluar,
dia melihat ketua Aula Zhou dan ketua Sekte Zhao diikat di belakang perahu abadi. Ekspresi terkejut pun tampak di matanya. Kau memperoleh seluruh warisan Kaisar Alkimia Langit Merah, lalu dikepung oleh dua orang jenius alkimia di dojo. Tanya Li Changhai. Chu Kong mengangguk. Li Changhai berkata, kedua orang ini adalah guru dari dua jenius alkimia. Mereka baru saja menantangku, tetapi aku dengan mudah menghadapi mereka. Chu Kong mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa jika muridnya mencari kemah-teihan, tetapi gurunya justru melakukan hal yang sama. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kemah-teihan. Kemudian, Li Changhai menggerakkan perahu abadi yang membawa Chu Kong dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, melesat menuju ke arah wilayah darah. Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao yang diikat di bagian belakang perahu abadi tampak seperti layang-layang yang sedang terbang, penampilan mereka sangat menyedihkan. Dalam perjalanan menuju domain darah, Li Changhai memberi Chu Kong penjelasan rinci tentang situasi di domain darah. Ternyata domain darah merupakan wilayah rahasia yang lahir dari langit dan bumi, yang dipenuhi dengan formasi alam yang kuat dan hanya dapat dimasuki oleh kultivator di bawah level Immortal Venerable. Blood Domain terkenal karena dua alasan. Pertama, domain darah menghasilkan harta karun alam yang sangat berharga yang disebut Blood Body. Ini dapat membantu para biksu membersihkan saripati dan sumsum tulang mereka serta meningkatkan kualitas darah mereka. Meskipun jumlahnya sangat langka, setiap bodi darah tak ternilai harganya, cukup untuk membuat banyak orang tergila-gila padanya. Kedua, karena khasiat obat Blood Body yang dahsyat, banyak sekali orang sakti, bahkan binatang buas pun berbondong-bondong datang ke negeri dongeng untuk memperebutkannya, sehingga memicu peperangan yang menggemparkan. Dalam pertempuran itu, ratusan prajurit alam Kaisar Abadi dan binatang abadi tingkat ke-7 musnah, menyebabkan domain darah diwarnai merah oleh darah, benar-benar berubah menjadi wilayah berdarah. Sejak saat itu, 4 kekuatan teratas termasuk Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah telah bergabung untuk memblokir domain darah. Hanya murid dari 4 kekuatan teratas yang dapat masuk, dan setiap kekuatan hanya dapat mengirim 5 orang. Oleh karena itu, kuota di tangan Chu Kong sangat berharga dan pasti akan menarik incaran dari Istana Bingpo. Setelah mendengarkan perkenalan Li Changhai, mata Chu Kong berbinar. Aku ingin tahu apakah bodi darah yang dapat meningkatkan kualitas darah akan memberikan pengaruh padaku. Setelah mempraktikkan rahasia naga leluhur, ia telah memulai jalur pengembangan garis keturunan naga leluhur. Setiap kemajuan garis keturunannya sangatlah sulit. Meskipun Blood Body sangat berharga, itu mungkin tidak akan berpengaruh padanya. Akan tetapi, meskipun itu tidak berhasil padanya, itu pasti berhasil bagi orang lain. Orang-orang yang dicintainya sangat membutuhkan harta ini. Chu Kong selalu memikirkan kerabat dan teman-temannya di alam baka. Ketika dia memiliki kekuatan untuk menghubungkan alam baka dan alam baka, dia akan membawa semua kerabat dan teman-temannya ke alam baka. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan bodi darah di domain darah. Setelah lebih dari 1 jam, perahu abadi itu tiba di pegunungan berwarna merah darah. Ini adalah pintu masuk ke zona darah. Pada saat ini, 4 perahu peri raksasa telah parkir di pintu masuk. 4 kekuatan teratas, termasuk Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah, semuanya telah tiba. Karena Istana Bingpo memberikan 1 kuota, hanya 4 murid yang dapat dikirim ke domain darah kali ini. 3 kekuatan teratas lainnya semuanya memiliki 5 murid. Sebagai 4 kekuatan terkuat di alam abadi ke-7, orang-orang suci yang mereka kirim semuanya adalah para jenius teratas, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level. Di antara mereka, orang yang basis kultivasinya paling lemah juga telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Orang dengan kultivasi terkuat telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Dia telah menyentuh penghalang alam dan hanya tinggal selapis tipis kertas jendela lagi untuk melangkah ke alam Dewa Abadi. Kepala Istana, tolonglah aku. Pada saat ini, Guru Zhou yang diikat di bagian belakang perahu abadi berteriak keras. Master Sekte Zhao juga berteriak dengan putus asa. Tuan, mohon maafkan senior ini kali ini. Master Aula Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah berbalik dan melihat Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao diikat di bagian belakang perahu abadi, dan alis mereka berkerut pada saat yang sama. Keduanya tidak menipu Li Changhai. Sebagai kekuatan teratas dalam alkimia,
Aula Danwu dan Sekte Xianyao memang memiliki hubungan khusus dengan Aula Bingpo dan Aula Suedao. Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Changhai dengan pandangan penuh tanya di mata mereka. Li Changhai secara singkat menceritakan apa yang terjadi di dojo Cixiao dan Huang, dan mengulangi ancaman yang dilontarkan oleh Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao kepada penguasa Aula Bingpo dan penguasa Aula Suedao. Mendengar ini, wajah Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah tiba-tiba berubah muram. Tidak apa-apa jika Hall Master Zhou dan Sek Master Zhao telah memprovokasi orang lain, tetapi mereka bersikeras mencari kematian dengan memprovokasi Li Changhai. Sebagai dua orang paling kuat di alam abadi ketujuh, Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah sangat jelas bahwa kekuatan tempur Li Changhai tidak jauh lebih rendah dari mereka. Selain itu, istri Li Changhai, Namong Yan, lahir dalam keluarga Namong yang sangat kuat. Meskipun hubungan antara Namong Yan dan keluarga Namong agak halus sekarang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibicarakan secara tidak bertanggung jawab oleh orang luar seperti mereka. Master Aula Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah bertindak tegas tanpa keraguan sedikit pun, langsung menghancurkan kultivasi Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao, membuat mereka sama sekali tidak berguna. Diumumkan pula bahwa mulai sekarang, mereka berdua tidak lagi menjadi kepala Aula Danwu atau pemimpin Sekte Xianyao. Tuan Li, apakah Anda puas dengan perlakuan ini? Tanya penguasa Istana Bingpo. Li Changhai mengangguk sedikit. Setelah berhadapan dengan Master Aula Zhou dan Master Sekte Zhao, Master Aula Jiwa Es melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Semua orang ada di sini, buka domain darah. Begitu kata-kata itu terucap, para pemimpin keempat pasukan teratas masing-masing mengeluarkan token identitas mereka dan menyuntikkan energi abadi ke dalamnya. Swiss, 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 Swiss. 4 sinar cahaya terang melesat keluar dan berkumpul di udara. Segera setelah itu, kekosongan itu bergetar hebat, menyebabkan lapisan-lapisan riak angkasa. Sebuah gerbang kehampaan muncul. Wilayah darah telah dibuka. Setiap orang memiliki waktu 3 hari untuk menjelajahi wilayah darah, kata penguasa Istana Bingpo. Setelah berkata demikian, para orang suci dari 4 kekuatan teratas mengeluarkan cincin giok darah mereka dan bergegas memasuki gerbang kehampaan. Hal yang sama berlaku untuk Cukong. Begitu dia memasuki gerbang kehampaan, Cukong secara acak diteleportasi ke sudut wilayah darah. Dia melihat sekelilingnya dan melihat kabut tebal berwarna merah darah. Ini bukan kabut biasa. Kabut ini bercampur dengan energi kematian dan kebencian dari banyak orang kuat yang telah gugur. Kabut ini tidak hanya memiliki efek menghalangi penglihatan dan menghalangi kekuatan jiwa, tetapi juga mengandung racun mematikan yang dapat merusak badan seorang kultivator. Menurut Li Changhai, ada 4 tingkat bahaya di zona darah, dan yang pertama adalah kabut darah. Namun bagi Cukong yang memiliki badan kuat dan jiwa perkasa, kabut darah itu tidak menimbulkan ancaman berarti. Meskipun kekuatan jiwanya terhalang oleh kabut darah, jangkauan penyelidikannya berkurang banyak. Namun masih jauh lebih unggul dibandingkan biksu lainnya. Cukong segera mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menjelajahi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia menemukan rute yang benar dan menuju ke area inti di tengah domain darah. Adapun racun mematikan yang terkandung dalam kabut darah, itu tidak dapat menyakitinya sama sekali. Setelah Cukong bergerak maju lebih dari 10 meter, tiba-tiba, sesosok badan dan seekor singa gila raksasa keluar dari kabut darah di samping. Jika diperhatikan lebih teliti, laki-laki dan singa itu bukanlah makhluk hidup, melainkan makhluk. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan tahun itu di mana Kaisar Abadi tingkat kelima dan binatang abadi menengah tingkat ketujuh meninggal. Di lingkungan khusus domain darah, orang-orang kuat dan binatang abadi yang meninggal dalam pertempuran semuanya telah menjadi budak darah yang mirip dengan boneka, dan akan secara aktif menyerang orang luar. Ini adalah tingkat bahaya kedua di domain darah budak darah. Cukong menatap kedua budak darah yang menyerbu ke arahnya, lalu melayangkan pukulan santai dan langsung membunuh mereka. Kemudian, Cukong dengan santai mengambil cincin penyimpanan dari kedua budak darah itu dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Meskipun manusia kuat dan binatang abadi yang mati di domain darah semuanya menjadi budak darah, cincin penyimpanan yang mereka miliki semasa hidup mereka masih tetap ada pada mereka. Selama Anda membunuh budak darah, Anda bisa mendapatkan kekayaan mereka selama hidup mereka.
Itulah sebabnya tetua ke-10 memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar terdapat darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 di zona darah. Ini karena, di antara orang-orang kuat yang meninggal di domain darah tahun itu, beberapa telah membangkitkan garis keturunan naga sejati, dan saripati serta darah naga sejati merupakan tonik hebat bagi mereka. Oleh karena itu, sangat mungkin cincin penyimpanan mereka berisi saripati dan darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 yang berharga. Selain itu, di antara binatang buas abadi yang gugur di domain darah tahun itu, ada beberapa naga sejati tingkat tinggi tingkat ke-7 yang terbaik, dan mereka mungkin juga menyembunyikan saripati darah naga sejati tingkat tinggi di tangan mereka. Setelah menjelajahi cincin penyimpanan dua budak darah, Cukong terus bergerak menuju area inti. Hanya butuh waktu setengah jam baginya untuk keluar dari kabut darah. Selama setengah jam ini, Cukong diserang oleh total 16 budak darah, dan semuanya dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Karena budak darah ini relatif lemah, Cukong tidak menemukan apa yang diinginkannya di cincin penyimpanan mereka. Setelah meninggalkan kabut darah, Cukong tiba di sebuah sungai merah darah panjang yang lebarnya sekitar 100 meter. Ini adalah bahaya ketiga di alam darah sungai darah. Ada energi aneh di atas sungai darah. Mustahil untuk terbang di udara, jadi seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat untuk membungkus seluruh badan dan menyeberangi sungai darah. Selain itu, ada banyak budak darah bersembunyi di sungai darah, menunggu kesempatan untuk menyerang. Begitu Anda dipukuli ke sungai darah oleh budak darah, Anda akan ditarik ke dasar sungai dan mati seketika. Cukong tersenyum tipis. Sungai darah mungkin sangat berbahaya bagi kultivator lain, tetapi baginya, itu sama sekali tidak sulit. Alasannya sederhana, karena kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat ke-9 jiwa abadi, tak tertandingi di alam abadi ke-7. Ledakan. Atas desakan Cukong, kekuatan jiwa seluas lautan melonjak keluar dari badannya dan langsung menyelimuti seluruh badannya. Dengan bantuan kekuatan jiwa, Cukong melangkah ke permukaan sungai darah dan mulai menyeberanginya. Menabrak. Dia baru saja berjalan beberapa meter ketika seekor ular hitam raksasa tiba-tiba keluar dari bawah sungai darah, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelannya dengan ganas. Cukong bahkan tidak melihat ular hitam raksasa itu, dia hanya menebas dengan pedangnya, membelahnya menjadi dua. Saat ular hitam raksasa itu hendak jatuh ke sungai darah, Cukong dengan santai mengambil senjata sihir penyimpanan yang ada di badannya. Cukong melangkah maju beberapa meter lagi, dan dua sosok kembali melesat keluar dari bawah sungai darah. Keduanya memegang pedang besar, membelah kehampaan dan menebas ke arah Cukong dengan kekuatan besar. Kekuatan serangan ini cukup untuk mengancam Kaisar Abadi tingkat ke-8. Namun Cukong hanya dengan santai mengayunkan pedang energi dan membunuh kedua budak darah itu. Sama seperti sebelumnya, ketika dua budak darah itu hendak jatuh ke sungai darah, Cukong dengan santai mengambil cincin penyimpanan mereka. Dengan cara ini, Cukong menyeberangi sungai darah sambil membunuh para budak darah yang mengalir keluar dari dasar sungai darah. Pada saat dia menyeberangi sungai darah dan mencapai seberang, jumlah budak darah yang telah dia bunuh telah melebihi 30. Cukong memeriksa perangkat penyimpanannya, tetapi masih tidak menemukan apa yang diinginkannya. Sepertinya kita hanya bisa menaruh harapan pada gunung darah, kata Cukong dalam hati. Dia mendongak dan menatap ke arah gunung berwarna merah darah yang tidak jauh dari sana. Inilah bahaya terakhir di alam darah Gunung Darah. Gunung Darah merupakan inti dari domain darah, yang mengandung energi darah yang sangat besar. Bodi darah tumbuh di Gunung Darah. Gunung ini tingginya 1000 meter. Setiap kali Anda mendaki 10 meter, dampak darah dan energi akan meningkat. Selain itu, ada banyak budak darah yang kuat di Gunung Darah. Mereka semua adalah prajurit top yang meninggal dalam perang besar itu, dan kekuatan mereka jauh melampaui para budak darah di kabut darah dan sungai darah. Ketika mereka menggabungkan kekuatan, mereka bahkan dapat menjadi ancaman bagi para penguasa abadi yang kuat di tingkat pertama. 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7 semuanya memiliki orang suci yang meninggal di Gunung Darah. Cukong tiba di Gunung Darah, menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, lalu mulai memanjat. Begitu dia melangkah ke Gunung Darah, dia tiba-tiba merasakan energi darah yang luar biasa mengalir menuruni gunung seperti aliran air yang deras. Cukong segera mengerahkan kekuatan fisiknya untuk melawan.
Pada awalnya, intensitas aliran energi darah hanya dapat menimbulkan ancaman bagi para kultivator Kaisar Abadi tingkat ke-8. Namun saat Cukong terus mendaki ke atas, intensitas energi darah menjadi semakin kuat. Saat dia mendaki hingga ketinggian 500 meter, intensitas energi darahnya cukup untuk menjadi ancaman bagi seorang pria kuat di awal alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Saat dia mendaki hingga 700 meter, intensitas energi darahnya cukup untuk menimbulkan ancaman bagi seorang Kaisar Abadi yang kuat di tahap tengah tingkat ke-9. Tidak hanya itu, saat Cukong sedang memanjat, budak darah yang kuat terus melancarkan serangan. Di antara mereka, tidak hanya manusia kuat yang telah mencapai tingkat ke-9 alam Kaisar Abadi selama hidup mereka, tetapi juga binatang abadi seperti harimau putih dan burung phoenix yang badannya kuat dan telah mencapai tingkat ke-7 teratas. Kombinasi budak darah dan energi darah sulit dilawan bahkan oleh Kaisar Abadi biasa di akhir level ke-9. Saat Cukong terus mendaki, kultivator lain akhirnya tiba di dasar Gunung Darah. Totalnya ada 5 orang, 3 dari Istana Bingpo dan 2 dari Aula Pisau Darah. Kedua pemimpin itu adalah orang suci tertinggi Istana Bingpo Wei Mingyu, yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Orang suci teratas dari Aula Pisau Darah, Liu Changqing, juga telah mencapai puncak tingkat ke-9 akhir Kaisar Abadi. Keduanya memiliki kemampuan bertarung di atas level mereka. Jika mereka bergabung, bahkan seorang Immortal Venerable tingkat pertama pun tidak akan bisa menandingi mereka. Saudara Wei, seperti yang diharapkan, tempat pertama kali ini akan diputuskan antara kamu dan aku. Liu Changqing berkata sambil tersenyum. Wei Mingyu mengangguk, wajahnya penuh kebanggaan. Menurut pendapatnya, begitulah seharusnya. Adapun Cukong, AAA yang berhasil merebut tempat dari Istana Bingpo secara kebetulan, dia tidak layak disebut sama sekali. Orang desa dari alam abadi ke-8 benar-benar ingin mengingini kesempatan di alam abadi ke-7 milikku. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Wei Mingyu berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Benar sekali, orang bernama Cukong itu hanya beruntung dan berhasil mengalahkan junior Brother Jiang secara kebetulan. Mungkin Cukong bahkan belum keluar dari kabut darah. Saat dia tiba di Gunung Darah, kesempatan itu telah diambil oleh Tuan Muda Wei dan Tuan Muda Ming. Yang lainnya juga tampak sarkastis. Liu Changqing tersenyum tipis dan berkata, ada 12 bodhisattva darah yang tumbuh di Gunung Darah. Mari kita lihat apakah saudara Wei telah memperoleh lebih banyak atau saya telah memperoleh lebih banyak. Tepat saat Wei Mingyu hendak menjawab Liu Changqing, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang datang dari puncak Gunung Darah. Wajahnya berubah dan dia segera mendongak. Hal yang sama berlaku untuk Liu Changqing dan lainnya. Meskipun jaraknya lebih dari 700 meter, itu tidak ada apa-apanya bagi mereka yang berkultivasi kuat. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada sosok yang sedang memanjat ke atas. Tiba-tiba, seekor Ice Phoenix Blood Slave raksasa mengepakkan sayapnya, mengangkat langit yang penuh dengan bilah-bilah es, dan menebas ke arah sosok itu. Mendesis, sosok itu hanya mengayunkan pedang ajaib di tangannya dan memotiong semua bilah es di langit dengan satu pedang. Segera setelah itu, cahaya pedang lain menyapu Ice Phoenix Blood Slave, langsung membelahnya menjadi 2. Ternyata itu Cukong, bagaimana mungkin? Wei Mingyu membelalakkan matanya lebar-lebar, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Dia baru saja mulai mengejek Cukong karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi kenyataan menamparkan wajahnya, dan wajahnya hampir bengkak. Yang lainnya pun menundukkan kepala karena malu. Kecepatan Cukong bukan hanya lebih cepat dari mereka, dia bahkan telah naik ke ketinggian lebih dari 700 meter dan hendak mencapai area di mana Blood Body tumbuh. Kita harus segera mengejar Cukong, kalau tidak semua kesempatan akan diambilnya. Liu Changqing yang sudah pulih dari keterkejutannya langsung berteriak. Tanpa ragu-ragu, semua orang melangkah ke Gunung Darah dan mulai memanjatnya. Meskipun Cukong telah mencapai ketinggian lebih dari 700 meter, Wei Mingyu dan Liu Changqing yakin masih ada harapan. Sebab semakin tinggi kita mendaki, intensitas energi darah akan semakin besar, dan budak darah yang kita temui juga akan semakin kuat, yang mana akan sangat mengurangi kecepatan pendaki. Selama mereka berusaha semampunya, ada harapan mereka dapat mengejar atau bahkan melampaui Cukong. Namun tak lama kemudian, kenyataan memberi Wei Mingyu dan Liu Changqing tamparan kedua di wajah.
Kecepatan memanjat Cukong memang menurun, tetapi tidak banyak. Ketika Wei Mingyu dan Liu Changqing mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan melesat hingga 100 meter, Cukong telah mencapai 800 meter dan melihat pohon berwarna merah darah setinggi 1 meter tumbuh tidak jauh dari sana. Di puncak pohon kecil itu, terdapat buah kecil berbentuk seperti tetesan darah, memancarkan lingkaran cahaya merah darah samar dan mengandung energi darah yang sangat kuat. Itu adalah bodi darah. Di samping bodi darah, ada seorang budak darah manusia yang kuat yang menjaganya. Setelah budak darah itu merasakan tatapan Cukong, dia segera mengayunkan tombak di tangannya dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Tingkat kultivasi budak darah ini setinggi akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Meskipun dia sudah mati, kekuatan bertarungnya masih kuat. Ditambah dengan derasnya energi darah, bahkan orang-orang suci dari Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah akan merasa sulit untuk menolaknya. Namun bagi Cukong, itu tidak berarti apa-apa. Dia menggunakan teknik Dewa Darah untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya dari tahap tengah tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke tahap akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan bertarungnya langsung menembus belenggu dan sebanding dengan seorang abadi yang kuat di tahap awal level pertama. Mendesis. Hanya dengan satu pedang, budak darah yang menyerang itu terbunuh. Setelah Cukong mengambil cincin penyimpanan budak darah itu, dia mendatangi bodi darah, mengambilnya, memasukkannya ke dalam kotak giok, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Cukong terus memanjat ke atas. Setelah beberapa saat, ia melihat bodi darah yang kedua. Ketika Wei Mingyu dan Liu Changqing bergegas hingga 300 meter dengan sekuat tenaga, Cukong telah mencapai 900 meter dan mengumpulkan 6 bodhisattva darah. Ketika Wei Mingyu dan Liu Changqing mencapai 500 meter, Cukong telah mencapai 990 meter dan mengumpulkan semua 12 bodhisattva darah. Tidak hanya itu, Cukong akhirnya menemukan apa yang diinginkannya dalam senjata sihir penyimpanan milik seorang budak darah manusia, seorang budak darah naga sejati tingkat 7 teratas. Masing-masing berisi 1 stoples darah esensi naga sejati penghancur petir dan 1 stoples darah esensi naga sejati bintang emas. Di antara mereka, naga sejati penghancur petir merupakan naga sejati tingkat tinggi tingkat 8 dengan atribut petir, dan kekuatannya sebanding dengan dewa abadi tingkat 7. Venus True Dragon adalah True Dragon tingkat tinggi tingkat 8 dengan atribut emas. Kekuatannya mirip dengan Thunder Destroying True Dragon, dan juga sebanding dengan Immortal tingkat 7 yang kuat. Dengan penambahan kedua jenis darah saripati naga sejati ini, Cukong sekarang memiliki darah saripati naga sejati tingkat tinggi 8 tingkat, yang memiliki 5 atribut, emas, api, kayu, angin, dan guntur. Selama dia bisa mendapatkan esensi dan darah naga sejati tingkat 8 dengan atribut air dan tanah, dia akan dapat melangkah ke tingkat ke-7 seni naga leluhur dan meningkatkan pembuluh darah abadi tingkat ke-7 di badannya. Hanya tinggal 10 meter lagi untuk mendaki ke puncak Gunung Darah. Guru berkata bahwa ada bodi darah surgawi yang tumbuh di puncak Gunung Darah. Efek pengobatannya lebih dari 10 kali lipat dari bodi darah biasa. Itu adalah kesempatan terbesar di domain darah. Cukong berkata pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah berhasil mendaki ke puncak dan memetik bodi darah surgawi. Hari ini, saya akan menjadi orang pertama yang melakukan hal ini. Kemudian, Cukong melangkah ke meter ke-991. Ledakan. Saat kaki kanannya melangkah, energi darah yang amat mengerikan mengalir turun dari puncak gunung darah bagaikan banjir dari langit dan bumi, dengan kekuatan yang mengerikan. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan ki serta badannya menyatu menjadi satu. Dia kemudian mengayunkan pedang langit naga, membelah darah dan energi ki yang datang kepadanya dengan satu pedang, dan terus memanjat ke atas. Pada saat ini, Wei Mingyu dan Liu Changqing yang telah mencapai lereng gunung telah berhenti mendaki dan menyerah sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Karena Cukong telah mengumpulkan ke-12 bodhisattva darah, tidak ada gunanya mereka terus mendaki. Pada saat ini, orang-orang suci yang tersisa juga tiba di Gunung Darah satu demi satu. Mereka semua terdiam saat menyaksikan Cukong menuju puncak Gunung Darah. Sebelum memasuki domain darah, mereka, seperti Wei Mingyu, memandang rendah Chu Hongqi, seorang desa dari domain abadi ke-8.
Mereka mengira Cukong hanya beruntung dan berhasil mengalahkan Jiang Tianhan secara kebetulan, serta memenangkan tempat untuk memasuki domain darah dari Istana Bingpo. Hasilnya, kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Cukong jauh melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Santo tertinggi Istana Jiwa Es, Wei Mingyu, dan Santo tertinggi Aula Pisau Darah, Liu Changqing, bukanlah tandingannya. Cukong menggunakan kekuatannya untuk menamparkan wajah semua orang. Biarkan semua orang mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Meskipun mereka berada di alam abadi ke-7, masih ada para jenius di alam abadi ke-8 yang dapat menghancurkan mereka. Tak heran jika Master Istana Jiwa Es, Master Balai Pisau Darah, dan tokoh-tokoh besar lainnya selalu waspada terhadap alam abadi ke-8, mereka yakin bahwa alam abadi ke-8 bisa menggantikan alam abadi ke-7 dalam pertarungan peringkat alam abadi. Semua yang hadir adalah seorang jenius dari 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-7, dan masing-masing memiliki potensi yang luar biasa. Tuan mereka bisa berupa pemimpin pasukan masing-masing, atau tetua pertama atau kedua. Jadi, mereka tahu banyak informasi. Awalnya, semua orang mengira bahwa para bos bersikap terlalu curiga dan berpikir bahwa tidak mungkin alam abadi ke-8 dapat menandingi alam abadi ke-7. Tetapi sekarang tampaknya alam abadi ke-8 benar-benar memiliki kemungkinan untuk menggantikan alam abadi ke-7 dalam pertarungan peringkat alam abadi. Di lereng gunung, Wei Mingyu menggertakkan giginya dan berkata dengan tidak percaya. Tidak seorang pun pernah mendaki ke puncak Gunung Darah. Aku tidak percaya bahwa dia, seorang udik dari alam abadi ke-8, dapat mengambil kesempatan unik dari alam abadi ke-7 milikku. Liu Changqing, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Cukong sudah menamparkan wajah mereka 2 kali, dia tidak percaya bahwa Cukong bisa memukul mereka untuk ketiga kalinya. Sayangnya, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Di bawah tatapan tak percaya dari Wei Mingyu dan Liu Changqing, Cukong terus merangkak naik semakin tinggi. 993 meter, 995 meter, 997 meter. Saat Cukong mencapai 990 meter, kekuatan energi darah telah mencapai puncaknya, bagaikan aliran darah sungguhan, menghantamnya dengan ganas. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat karena tidak dapat menahan kekuatan aliran berwarna darah, dan retakan ruang yang padat dan kecil pun muncul. Teknik pedang 5 elemen. Cukong berteriak pelan, mengayunkan pedang naga langit, dan menebas ke arah depannya. 5 elemen energi abadi berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 5 pedang abadi dengan warna berbeda, membentuk formasi pedang 5 elemen, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Dengan dukungan 5 hukum tingkat rendah langit dan bumi, formasi pedang 5 elemen menerobos udara dan menebas dengan ganas aliran darah yang deras. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat dan kehampaan meledak. Formasi pedang 5 elemen membelah aliran darah dengan kekuatan yang luar biasa. Cukong melangkahkan kaki pertama di kilometer pertama dan mencapai puncak Gunung Darah. Kutu Kupret, kesempatan terbesar di alam abadi ke-7ku telah direnggut oleh orang luar. Raut wajah Wei Mingyu sangat jelek. Wajah Liu Changqing sama jeleknya. Cukong menamparkan wajah mereka 3 kali berturut-turut, membuat mereka tampak seperti sampah. Wei Mingyu dan Liu Changqing saling berpandangan dan langsung memahami pikiran masing-masing. Kesempatan di alam darah harus tetap berada di alam abadi ke-7 dan Cukong tidak boleh merampasnya. Kedua pria itu segera berbalik dan berjalan menuruni Gunung Darah. Meskipun Wei Mingyu dan Liu Changqing tidak mau mengakuinya, faktanya ada di depan mereka, kekuatan tempur Cukong jelas melampaui mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengambil kembali bodi darah surgawi dan bodi darah dari Cukong, Anda harus menyatukan kekuatan semua orang. Pada saat ini, Cukong telah mencapai puncak Gunung Darah dan melihat pohon kecil setinggi 5 meter. Ada buah kecil seperti giok darah di puncak pohon kecil, yang mengandung energi darah yang sangat kuat. Itu adalah bodi darah surgawi. Cukong datang ke bodi darah surgawi, dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Aku ingin tahu apakah bodi darah surgawi ini dapat meningkatkan garis keturunan di badanku. Cukong bergumam pada dirinya sendiri. Suara permaisuri kekacauan terdengar samar-samar dalam benaknya. Tidak, meskipun bodi darah surgawi sangat berharga dan dapat memungkinkan Vena abadi kelas 9 melampaui batas alam abadi dan maju ke Vena ilahi kelas 1.
Namun, Anda yang telah mengolah seni naga leluhur telah memulai jalan untuk maju ke garis keturunan naga leluhur, dan potensi Anda jauh lebih tinggi daripada Vena Ilahi kelas 1. Kau tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan esensi darah naga sejati dengan berbagai atribut dan mengekstrak garis keturunan naga leluhur dari mereka untuk maju ke tingkat berikutnya. Di atas urat abadi tingkat 9 terdapat urat ilahi tingkat pertama, yang memiliki potensi tak terbatas. Hanya ada segelintir orang yang telah mencapai urat nadi dewa tingkat pertama di seluruh dunia peri. Mereka adalah para jenius teratas yang memiliki harapan untuk terbebas dari belenggu dan naik ke alam dewa. Mendengar ini, Cukong menghela nafas pelan, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Bahkan bodi darah surgawi tidak dapat memajukan darah di badannya, apalagi bodi darah biasa. Cukong melambaikan tangannya dengan santai, memasukkan kotak giok yang berisi bodi darah surgawi ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan menuruni gunung. Setelah beberapa saat, Cukong tiba di kaki gunung darah. Putra suci Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah, yang dipimpin oleh Wei Mingyu dan Liu Changqing, segera mengepung Cukong. AA siap untuk beraksi kapan saja. Orang-orang suci dari dua pasukan teratas lainnya tidak berpartisipasi. Mereka semua bersembunyi karena takut terkena dampak. Wei Mingyu menatap Cukong dan berkata dengan suara yang dalam. Wah, kau telah merampas semua kesempatan di domain darah sendirian, itu terlalu berlebihan. Selama kau meninggalkan bodi darah surgawi dan 10 bodi darah biasa, kami akan membiarkanmu pergi. Cukong mendengar ini, dan senyum jenaka muncul di bibirnya. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain merampoknya. Wei Mingyu berkata dengan dingin, tapi jangan khawatir, demi Sekte Master Li, kami akan mengampuni nyawemu dan meninggalkan 2 bodhisattva darah untukmu. Cukong tidak membuang-buang kata dan berkata langsung. Kalau begitu, mari kita lakukan. Berani sekali. Mata Wei Mingyu bersinar dingin, dan dia segera memerintahkan, semuanya, gunakan semua kekuatanmu untuk menangkap Cukong. Begitu dia selesai bicara, dia memimpin dalam penyerangan, mendorong kultivasinya di puncak tingkat ke-9 akhir Kaisar Abadi hingga ke titik ekstrim, memegang pedang abadi menengah tingkat 8, dan menyerang Cukong dengan seluruh kekuatannya. Melihat kejadian ini, Liu Changqing dan 8 orang lainnya mengeluarkan senjata sihir mereka, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan menyerang Cukong. Ayo, melihat ini, Cukong tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut di matanya, tetapi juga dipenuhi dengan semangat juang. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Cukong yang memegang pedang langit naga bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung, tak terhentikan. Wei Mingyu dan Liu Changqing awalnya mengira bahwa 9 orang suci dapat dengan cepat menangkap Cukong dengan menggabungkan kekuatan. Hasilnya, setelah beberapa putaran, Cukong tidak terluka, tetapi 3 orang suci di pihak mereka terluka parah. Semuanya, gunakan kemampuan sihir terkuat kalian, teriak Wei Mingyu. Begitu dia selesai berbicara, Wei Mingyu dengan gila menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke pedang abadi di tangannya, mengunci pandangannya pada Cukong, dan melancarkan serangan terkuatnya. Teknik pedang jiwa es. Energi abadi yang dikaitkan dengan es di sekitarnya dipanggil dan dikumpulkan secara gila-gilaan. Dalam sekejap, 4 bayangan pedang es mengembun, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Segera setelah itu, keempat bayangan pedang jiwa es saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang jiwa es yang kuat, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Jiang Tianhan telah menggunakan jurus ini sebelumnya, tetapi kekuatan yang dipertunjukkan Wei Mingyu jauh lebih besar dari Jiang Tianhan. Pada saat yang sama, Liu Changqing dan 8 orang lainnya juga menampilkan keterampilan sihir terkuat mereka. Pisau darah melintasi langit, pedang es langit, tebasan pedang angin liar, 8 keterampilan abadi yang kuat menerobos udara dan meledak ke arah Cukong bersama dengan formasi pedang jiwa es. Menurut pendapat Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 lainnya, serangan gabungan mereka tidak akan dapat dihentikan bahkan oleh makhluk kuat di akhir alam abadi tingkat pertama. Cukong pasti kalah. Kekuatannya memang bagus, tetapi tidak cukup untuk mengalahkanku. Komentar Cukong. Dia terlihat memegang pedang langit naga dengan erat di kedua tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dia langsung mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya secara ekstrim dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya di depannya. 6 teknik pedang surgawi misterius.
Saat pedang naga langit menebas, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. 6 atribut energi spiritual yang berbeda di wilayah darah, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan angin, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, 4 hantu pedang surgawi besar mengembun di langit. Kemudian, keempat bayangan pedang surgawi itu saling menarik dan membentuk formasi 6 pedang surgawi yang mendalam. Kekuatan pedang yang dipancarkannya sangat dahsyat dan mengerikan. Yang terpenting adalah apa yang diberkati pada formasi 6 pedang langit mendalam bukan lagi hukum langit dan bumi tingkat rendah, tetapi 6 hukum langit dan bumi tingkat menengah yang berbeda. Meskipun kultivasi Cukong belum mencapai alam dewa abadi, namun, dengan bantuan batu sumber dewa tingkat atas, ia awalnya menguasai hukum perantara langit dan bumi. Terlebih lagi, 6 hukum yang dikuasai Cukong termasuk yang terbaik di antara semua hukum perantara langit dan bumi, dan sangat kuat. Dengan berkah 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, formasi 6 pedang langit mendalam meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Saat berikutnya, formasi 6 pedang surgawi mendalam dan 9 keterampilan abadi bertabrakan dengan keras di udara. Dunia awalnya sunyi, lalu terdengar suara gemuruh besar. Dampak energi yang mengerikan itu bagaikan banjir yang melanda langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Ruang dalam radius 1000 meter bergetar hebat, seperti permukaan danau, menciptakan lapisan riak spasial. Beberapa retakan ruang angkasa besar muncul, dan kekuatan ruang angkasa yang kaya meresap, yang sangat mengerikan. Meskipun serangan gabungan Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya sangat kuat. Namun, Cukong, yang telah mengolah seni pedang surgawi 6 mendalam dengan sempurna dan mengaktifkan 6 hukum perantara langit dan bumi yang berbeda, mampu menampilkan formasi pedang surgawi 6 mendalam, yang bahkan lebih kuat. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu selama beberapa saat, formasi pedang Liu Xuantian menghancurkan 9 keterampilan abadi satu persatu. Aduh, 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 Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya berteriak bersamaan. Badan mereka jatuh terguling-guling seperti layang-layang yang talinya putus, berlumuran darah merah terang. Jika diperhatikan lebih teliti, Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya berlumuran darah dan tampak lemah, memperlihatkan bahwa mereka mengalami luka serius. Mendesis. Para santo dari 2 pasukan utama lainnya yang bersembunyi di dekatnya semuanya terkesiap saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Bahkan 9 orang suci dari Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah bukanlah tandingannya. Sementara mereka terkejut, orang-orang suci dari 2 pasukan teratas lainnya juga menunjukkan sedikit kelegaan di wajah mereka. Untungnya mereka tidak ikut serta, kalau tidak, mereka pasti tergeletak di tanah dan terluka parah. Cukong melintas dan langsung muncul di depan Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya. Meskipun ke-9 orang itu ingin merebut bodi darah surgawi dan bodi darah biasa darinya, mereka tidak berniat membunuhnya. Ini tentu saja karena Li Changhai. Oleh karena itu, Cukong juga memberikan mukanya kepada penguasa Istana Bingpo dan penguasa Aula Pisau Darah dan menyelamatkan nyawa Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya. Tentu saja, hukuman mati dapat dihindari, tetapi hukuman hidup tidak dapat dihindari. Karena Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya berani menyerangnya, mereka harus membayar harga atas tindakan mereka. Cukong mengayunkan pedang naga langit, menebaskan 9 aura pedang tajam, memotiong jari Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya yang memiliki cincin penyimpanan. Lalu dengan gerakan santai, dia mengambil 9 cincin penyimpanan dan senjata ajaibnya masing-masing. Lain kali, jika hal itu terjadi lagi, bukan jarimu yang akan dipotiong, tapi lehermu, kata Cukong dengan acuh tak acuh. Setelah berkata demikian, Cukong menyingkirkan 9 cincin penyimpanan dan senjata ajaib, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan, dan terbang menuju pintu masuk wilayah darah. Hati Wei Mingyu berdarah saat dia melihat kepergian Cukong. Itu semua kekayaannya, dan diambil oleh Cukong. Jangan khawatir, dengan kekuatan kita, jejak jiwa yang tertinggal di cincin penyimpanan itu sangat kuat. Cukong pasti tidak akan bisa menghancurkan jejak jiwa itu. Liu Changqing menghibur. Selama Tuan dan penguasa Istana Jiwa Es membantu kami mengambil kembali cincin penyimpanan itu, kami bisa menyelamatkan nyawa kami. Wei Mingyu mengangguk. Kemudian,
Dia dan Liu Changqing dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka dan menggunakan metode rahasia unik mereka untuk menyampaikan situasi di domain darah kepada Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Sayangnya, kenyataan segera memberi mereka tamparan keempat di wajah. Alam jiwa Cukong telah mencapai tingkat ke-9 dari alam jiwa abadi. Dia adalah orang nomor 1 di seluruh alam abadi ke-7. Bagaimana jejak jiwa yang ditinggalkan dalam cincin penyimpanan oleh Wei Mingyu, Liu Changqing dan lainnya mungkin dapat menahan kekuatan jiwa Cukong. Saat terbang ke pintu masuk domain darah, Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk langsung menghapus semua jejak jiwa di 9 cincin penyimpanan, lalu menyelidikinya. Aduh, 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 di kaki gunung darah, 9 ratapan menyedihkan terdengar. Cukong dengan paksa menghapus jejak jiwa mereka, menyebabkan 9 orang itu menderita lebih banyak luka. Orang-orang suci yang paling lemah bahkan matanya menjadi hitam dan mereka pingsan. Setelah menghitung hasil panen, Cukong tersenyum puas. Wei Mingyu, Liu Changqing dan 9 orang lainnya semuanya adalah para jenius teratas di Istana Bingpo dan Aula Pisau Darah, dan masing-masing dari mereka memiliki kekayaan yang sangat besar. Nilai total harta karun dalam 9 cincin penyimpanan melebihi 2 juta batu abadi bermutu tinggi. Cukong menghasilkan banyak uang selama perjalanan ke domain darah ini. Di luar wilayah darah, Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, yang menerima pesan rahasia, keduanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Mereka mengira Cukong dapat memperoleh bodi darah, tetapi mereka tidak pernah menyangka Cukong akan merampas semua kesempatan di domain darah. Yang paling penting adalah Cukong naik ke puncak gunung darah dan mengambil bodi darah surgawi yang sangat berharga. Itu adalah harta tak tertandingi yang mampu meningkatkan urat nadi abadi tingkat 9 menjadi urat nadi dewa tingkat 1. Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah saling bertukar pandang dan langsung tahu apa yang sedang dipikirkan masing-masing. Meskipun Li Changhai tidak mudah dihadapi, demi bodi darah surgawi, Istana Bingpo dan Aula Pisau Darah dapat mengambil beberapa risiko. Suasana di luar zona darah tiba-tiba menjadi menyesakan. Li Changhai menyadari perubahan suasana, kilatan kecerdasan melintas di matanya, dan dia langsung menebak sesuatu. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan dan siap mengambil tindakan kapan saja. Tak lama kemudian, pintu gerbang kehampaan itu bergetar pelan, dan sebuah sosok melesat keluar dari wilayah darah. Itu Cukong. Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah segera mengambil tindakan, mencoba menangkap Cukong. Mendengus. Li Changhai yang sudah dipersiapkan sejak lama, mendengus dingin, dan langsung menerjang ke sisi Cukong. Dia mengayunkan pedang abadi tingkat tinggi 8 di tangannya untuk menghadang serangan Master Istana Jiwa Es dan Master Balai Pisau Darah. Muridku bukanlah seseorang yang bisa kau kendalikan, kata Li Changhai. Master Istana Jiwa Es berkata dengan suara yang dalam. Master Li, ini adalah alam abadi ke-7, wilayah kekuasaan kami. Murid-murid Anda telah mengambil semua peluang di alam darah. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Ketika Li Changhai mendengar kata-kata kepala Istana Bingpo, matanya tiba-tiba berbinar. Cukong benar-benar memanfaatkan semua peluang di domain darah. Bukankah itu berarti dia bahkan mendapatkan bodi darah surgawi di puncak gunung darah? Tidak heran jika Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah harus mengambil tindakan untuk menangkapnya. Li Changhai mengira Cukong akan mendapat kesempatan, tapi dia tidak menyangka Cukong akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak gunung darah. Penampilan Cukong benar-benar mengejutkannya. Sungguh beruntungnya dia memiliki seorang jenius yang tak tertandingi sebagai muridnya. Li Changhai pulih dari keterkejutannya dan berkata dengan bangga, ini adalah kemampuan muridku. Jika muridmu memiliki kemampuan, mereka juga dapat mendaki ke puncak gunung darah. Master Aula Pedang Darah berkata dengan suara dingin. Muridmu tidak hanya mengambil semua kesempatan di alam darah, dia juga melukai 9 orang suci Aula Pedang Darah dan Aula Jiwa Es, dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Kamu harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Mendengar ini, Li Changhai mensibir. Haha, jelas mereka adalah murid dari 2 kekuatan besarmu. Melihat muridku mendapatkan bodi darah surgawi dan bodi darah biasa, mereka memiliki pikiran jahat dan bergabung untuk mengepungnya. Pada akhirnya, mereka terluka parah oleh muridku. Muridku tidak membunuh 9 orang itu. Dia sudah cukup mempermalukanmu. Master Istana Jiwa Es tidak menanggapi perkataan Li Changhai, tetapi melanjutkan.
Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darahku tidak akan menyulitkanmu. Selama Cukong meninggalkan bodi darah surgawi, 4 bodi darah biasa, dan 9 cincin penyimpanan yang diambilnya, masalah ini akan selesai. Master Aula Pedang Darah menggema, benar sekali. Selama Cukong meninggalkan bodi darah surgawi, 4 bodi darah biasa, dan 9 cincin penyimpanan, kalian bisa pergi dengan aman. Menurut mereka berdua, mereka sudah bersikap belas kasihan karena mempertimbangkan kepentingan Li Changhai. Jika tidak, Cukong tidak akan mampu menyimpan satu pun dari 12 benih bodi darah biasa. Para pemimpin dua pasukan utama lainnya berdiri diam di samping dan tidak ikut berpartisipasi. Pertama, itu karena kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Kedua, karena kekuatan dan pengaruh sekte mereka tidak dapat dibandingkan dengan Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah. Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah berani mengambil risiko demi bodi darah surgawi, tetapi keduanya tidak berani. Li Changhai berkata dengan dingin, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Ekspresi Master Aula Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah tiba-tiba berubah suram, dan kekuatan mengerikan meledak dari badan mereka, menyapu langit dan bumi. Kedua pria itu telah mengunci Li Changhai dan siap menyerang kapan saja. Mata Li Changhai menunjukkan ekspresi serius, dan dia diam-diam mengirim pesan kepada Cukong. "Setelah perang pecah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat lubang agar kamu bisa kabur. Kemudian, kamu akan kembali ke alam abadi ke-8 secepat mungkin." Basis kultivasi Master Istana Jiwa Es dan Master Balai Pisau Darah keduanya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Abadi, yang berada di atasnya. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang cukup besar, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dari Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, dan tidak punya waktu untuk mengurus Cukong. Kita hanya bisa membiarkan mereka kabur terlebih dahulu. Tepat saat perang hendak meletus, suara gemuruh di udara tiba-tiba terdengar. Memanggil, sosok itu berlari kencang dari langit yang jauh dan tiba di pintu masuk zona darah dalam sekejap mata. Sosok ini tidak lain adalah istri guru Cukong, Aa Namong Yan. Bagaimanapun juga, alam abadi ke-7 adalah wilayah Istana Jiwa Es dan Aula Pisau Darah. Namong Yan sedikit khawatir, jadi dia datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, Li Changhai dan Cukong benar-benar dalam bahaya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Namong Yan menatap Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah dengan niat membunuh di matanya. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang perunggu kecil, memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Pedang perunggu kecil ini adalah harta karun rahasia yang dibuat oleh seorang ahli tingkat atas menggunakan bahan-bahan abadi yang berharga dan metode rahasia khusus. Pedang ini sangat kuat. Meskipun tingkat kultivasi Namong Yan hanya berada di tahap tengah tingkat ke-5 Dewa Abadi, namun dengan kekuatan penuhnya, pedang perunggu kecil ini bahkan dapat membunuh Dewa Abadi yang kuat di tingkat ke-8. Ini adalah harta rahasia unik keluarga Namong, pedang Tianan. Raut wajah Ketua Aula Jiwa Es dan Ketua Aula Pisau Darah berubah di saat yang sama, dan mereka pun segera menyingkirkan kekuatan mereka. "Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Kami hanya ingin bertanding-tanding dengan Master Sekte Li, kami tidak punya maksud lain. Karena Master Sekte Li tidak bersedia, kami pasti tidak akan memaksanya." Cukong melihat penguasa Istana Jiwa Es dan penguasa Aula Pisau Darah mengaku kalah. Dalam hati ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak kepada Namong Yan. Istri penguasa sungguh mendominasi. Namong Yan mendengus dingin, melirik ke arah Master Istana Jiwa Es dan Master Istana Pisau Darah, lalu langsung mengeluarkan perahu peri, membawa Li Changhai dan Cukong pergi. Dia tidak menyimpan pedang perunggu kecil di tangannya. Selama Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah berani melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia akan langsung mengaktifkan pedang perunggu kecil untuk mengirim mereka ke Kemah Teihan. Setelah perahu abadi itu terbang menjauh, saraf tegang dari Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah akhirnya mengendur. "Biarkan saja mereka membawa pergi bodi darah surgawi seperti ini," kata Kepala Aula Pisau Darah dengan enggan. "Itulah bodi darah surgawi. Dilihat dari seluruh dunia peri, itu adalah harta karun yang paling tinggi." Sedikit rasa dingin terpancar di mata Master Istana Bingpo. "Karena kamu dan aku tidak berani menyerang Sekte Tianxuan, maka jual saja berita ini kepada mereka yang berani menyerang Sekte Tianxuan." Mata Kepala Balai Pisau Darah langsung berbinar.
Apakah yang kau bicarakan adalah keluarga Namong? Master Istana Jiwa Es mensibir dan berkata, di keluarga Namong, selain cabang tempat Namong Yan berada, ada cabang lainnya. Di atas perahu abadi, Namong Yan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengapa Master Istana Jiwa Es dan Master Aola Pisau Darah menyerangmu? Li Changhai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini karena Cukong telah mengambil semua peluang di domain darah. Namong Yan mendengar ini dan pupil matanya sedikit melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Mungkinkah Cukong naik ke puncak gunung darah dan mengambil bodi darah surgawi? Li Changhai mengangguk penuh semangat. Sekilas pandangan terkejut tiba-tiba terpancar di mata Namong Yan. Dia langsung teringat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Cukong, istri guru telah melihat hasil pendaftaranmu, darah di badanmu tampaknya berasal dari pembuluh darah abadi tingkat 5. Bodi darah surgawi adalah. Sebelum Namong Yan selesai berbicara, Li Changhai tiba-tiba memotiongnya. Apakah Cukong bisa menggunakan bodi darah surgawi atau tidak, itu urusannya sendiri. Namong Yan berbisik, aku tahu aku tidak seharusnya menginginkan harta karun muridku. Namun, Suer memiliki urat nadi abadi tingkat 9. Jika dia dapat mengambil bodi darah surgawi dan maju ke urat nadi ilahi tingkat pertama, dia akan menjadi harapan cabang kita. Saat itu, perlawanan antara kau dan aku akan lebih kecil. Li Changhai menggelengkan kepalanya. Keponakanmu memang berbakat tinggi, tetapi bakat Cukong juga tidak buruk, hanya saja tingkat garis keturunannya sedikit lebih rendah. Dengan bantuan bodi darah biasa dan bodi darah surgawi, Cukong mungkin dapat maju dari urat nadi abadi tingkat 5 ke urat nadi abadi tingkat 7. Kita tidak bisa menunda masa depan Cukong demi kepentingan egois kita sendiri. Adapun perlawanan antara kamu dan aku akan mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Namong. Keluarga Namong merupakan salah satu keluarga teratas di dunia peri dan sangat berkuasa. Sebagai pewaris keluarga Namong, Namong Yan menikmati sumber daya unik untuk berkultivasi, tetapi juga perlu memikul tanggung jawab terkait. Itulah pernikahan. Meskipun Li Changhai adalah pemimpin sekte Tianxuan yang hebat, dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Namong. Awalnya, keluarga Namong telah memilihkan jodoh untuk Namong Yan, yang merupakan keturunan dari keluarga papan atas lain di dunia peri. Ia tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Akibatnya, Namong Yan diam-diam menikah dengan Li Changhai. Hal ini membuat keluarga Namong sangat marah, dan mereka langsung mengusir Namong Yan dari keluarga. Alasan mengapa Li Changhai berlatih begitu keras dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya adalah karena ia ingin mencapai hasil yang luar biasa dalam pertarungan peringkat negeri dongeng. Dia hanya ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga Namong dan membiarkan Namong Yan kembali ke keluarga. Suer, yang baru saja disebutkan Namong Yan, yang bernama lengkap Namong Sue, bukan hanya keponakannya, tetapi juga jenius terbaik di cabangnya. Jika dia dan Li Changhai dapat membantu Namong Sue maju ke urat nadi dewa tingkat 1, mereka berdua secara diam-diam akan mendapat pengampunan dari cabangnya karena telah menghabiskan hidup mereka bersama. Pada saat itu, perlawanan antara keduanya akan jauh lebih kecil. Setelah mendengarkan percakapan antara Li Changhai dan Namong Yan, Cukong memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan, yang berisi bodi darah surgawi. Istri guru, aku benar-benar tidak membutuhkan bodi darah surgawi. Kau bisa memberikannya kepada keponakanmu. Li Changhai berkata cepat. Cukong, ini tidak diperbolehkan. Cukong berkata dengan serius. Guru, saya tulus. Pertama, fisik saya agak istimewa, dan bodi darah surgawi benar-benar tidak berpengaruh pada saya. Kedua, Tuan dan Nyonya telah melindungi saya berkali-kali. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membalas budi mereka, saya akan memberi mereka 10 biji bodi darah surgawi tanpa berkedip, apalagi 1. Li Changhai merasakan ketulusan dalam kata-kata Cukong dan sangat tersentuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Cukong. Kalau begitu, aku akan menerima bodi darah surgawi ini tanpa malu-malu. Sambil mengambil kotak giok, Li Changhai melepas cincin penyimpanannya, langsung menghapus jejak jiwa di atasnya, dan menyerahkannya kepada Cukong. Cukong dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Tuan, itu hanya bodi darah surgawi.
Anda tidak perlu menghabiskan seluruh kekayaan Anda untuk membelinya. Li Changhai menggelengkan kepalanya dan berkata, bodi darah surgawi sangat berharga. Nilainya bahkan tidak sebanding dengan senjata abadi tingkat menengah tingkat 9. Kekayaan guruku bahkan tidak sebanding dengan bodi darah surgawi. Namong Yan, yang berdiri di sampingnya, juga bersiap melepaskan cincin penyimpanannya. Melihat hal ini, Chu Kong buru-buru berkata, Tuan, istri Tuan, saya sangat membutuhkan darah esensi naga sejati tingkat 8 tingkat tinggi dengan atribut air dan tanah. Itu semua terkait dengan garis keturunan dalam badan saya dan apakah saya dapat naik ke tingkat berikutnya. Asalkan guru dan istri guru dapat menemukan satu kendi berisi esensi darah naga sejati tingkat 8 yang berwujud air dan satu kendi berisi esensi darah naga sejati tingkat 8 yang berwujud tanah, maka masalah ini akan beres. Melihat sikap tegas Chu Kong, Li Changhai dan Namong Yan terpaksa berkompromi. Keduanya diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka harus menemukan darah saripati naga sejati tingkat tinggi ke-8 terbaik dengan atribut air dan tanah untuk Chu Kong. Setelah beberapa jam, perahu abadi kembali ke Sekte Tianxuan. Li Changhai langsung memanggil semua tetua dan mengumumkan di depan umum bahwa Chu Kong akan menjadi pemimpin Sekte Muda. Tepat saat tetua kedua hendak mengajukan pertanyaan, Namong Yan menatapnya dengan tatapan dingin yang membuatnya langsung terdiam. Salam, Tuan Muda Sekte. Sesepuh ketiga berteriak dengan gembira. Salam, Tuan Muda. Para tetua lainnya membungkuk pada Chu Kong satu demi satu. Mulai sekarang, era dua faksi utama yang berebut kekuasaan akan berakhir. Dengan adanya Chu Kong, kekuatan golongan tetua ketiga akan sepenuhnya melampaui golongan tetua kedua. Setelah pengumuman itu, Li Changhai meninggalkan Sekte Tianxuan untuk mencari darah naga sejati untuk Chu Kong. Namong Yan menggunakan jimat giok yang sangat berharga untuk transmisi suara jarak jauh untuk memberitahu keluarga Namong tentang bodi darah surgawi. Chu Kong kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya, lalu dengan pikirannya, dia memasuki tingkat ke-6 pagoda dan melanjutkan latihannya. Dia mengetahui dari Li Changhai bahwa pertarungan peringkat alam abadi akan segera dimulai. Meskipun bodi darah surgawi dapat mengurangi perlawanan antara Li Changhai dan Namong Yan, jika Li Changhai ingin mendapatkan pengakuan penuh dari keluarga Namong, Sekte Tianxuan harus mencapai hasil yang luar biasa dalam pertarungan peringkat alam abadi. Karena dia sudah menjadi murid Li Changhai dan Tuan Muda Sekte Tianxuan, tentu saja dia harus ikut berkontribusi. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Dengan bantuan pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasi Chu Kong telah meningkat ke akhir tingkat ke-8 Kaisar Abadi. Kekuatan fisiknya juga sedikit membaik. Bila ki dan badan dipadukan, itu cukup untuk menghancurkan Kaisar Abadi yang kuat di akhir tingkat ke-9. Tepat saat Chu Kong hendak melanjutkan latihannya, dia mengangkat alisnya dan merasakan gerakan formasi. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Chu Kong keluar dari rumah dan melihat orang yang datang adalah Li Changhai. Li Changhai mengeluarkan 2 guci giok sambil tersenyum dan meletakkannya di depan Chu Kong. Begitu Chu Kong membuka tutup altar, 2 aliran darah dan energi yang amat kuat langsung tersapu keluar. Kekuatannya jauh melampaui esensi darah naga sejati tingkat tinggi ke-8 yang pernah diperolehnya. Kedua toples berisi saripati dan darah ini masing-masing berasal dari naga sejati Kuis Hui dan naga sejati Wutu, kata Li Changhai sambil tersenyum. Mata Chu Kong tiba-tiba bersinar cemerlang. Naga sejati Kuis Hui merupakan naga sejati tingkat 8 yang memiliki atribut air dan kekuatannya setara dengan makhluk abadi tingkat 9. Hal yang sama berlaku bagi naga sejati Bumi Wu, yang merupakan naga sejati tingkat 8 tingkat tinggi dengan atribut bumi, dan kekuatannya tidak kalah dari naga sejati air Kui. Demi mendapatkan 2 kendi darah naga asli ini, Li Changhai membayar mahal. Terima kasih, Guru. Chu Kong menangkupkan kedua tangannya dan hendak membungkuk, namun dihentikan oleh Li Changhai. Tuan dan Nyonya Mulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Meskipun 2 kendi darah naga asli ini berharga, keduanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bodi darah surgawi. Li Changhai berkata dengan tulus. Kami berutang budi padamu atas masalah ini. Kami pasti akan membalas budimu jika kami memiliki kesempatan di masa depan.
Cukong hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan sebuah perahu peri berlayar ke Sekte Tianxuan. Kualitas perahu abadi ini telah mencapai senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8, yang tidak terjangkau bagi orang-orang di alam abadi ke-8. Li Changhai juga merasakan perahu abadi itu dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari keluarga Namong ada di sini, jadi ini kesempatan yang bagus untuk mengajakmu bertemu dengan mereka. Keponakan istri majikanmu secantik peri, dan dia masih belum menikah. Jika kamu bisa menangkapnya, kita bisa dianggap sebagai kerabat dekat. Cukong mendengar ini, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu mereka berdua meninggalkan rumah dan pergi ke ruang resepsi. Begitu Cukong masuk ke aula, dia segera menyadari bahwa suasananya agak aneh. Ada dua kelompok orang yang duduk di ruang resepsi. Salah satu kelompok dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, bernama Namong Ming. Dia adalah tetua keluarga Namong dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi. Di sebelahnya duduk seorang wanita dengan temperamen halus dan wajah yang tak tertandingi. Dia adalah keponakan Namong Yan, Namong Sue. Meskipun Cukong telah melihat banyak sekali wanita cantik, dia tetap merasa takjub saat melihat Namong Sue untuk pertama kalinya. Kelompok lainnya dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, bernama Namong Hong. Ia juga merupakan tetua keluarga Namong. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dewa abadi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Namong Ming. Di sebelahnya duduk seorang pria muda dengan alis tajam dan mata cerah, serta sikap yang mengesankan. Nama orang ini adalah Namong San. Ia berasal dari cabang lain dari keluarga Namong. Ia sangat berbakat dan telah membangkitkan urat nadi abadi tingkat 9. Potensinya 1 poin lebih tinggi daripada Namong Sue. Tetua klan Hong, sebagai bibi kandung Sue Er, apa salahnya aku memberikan bodi darah surgawi kepada Sue Er? Namong Yan bertanya dengan nada dingin. Namong Hong berkata dengan tenang. Kamu dan Zaner juga memiliki hubungan darah. Kualifikasi Zaner lebih tinggi daripada Sue Er, jadi dia secara alami lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan bodi darah surgawi. Ini dilakukan demi memaksimalkan manfaat. Alasan dia membawa Namong Zan ke sini untuk mencegat adalah karena dia menerima berita dari Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Pertama, sebagai keluarga teratas, keluarga Namong memiliki populasi besar, yang terbagi dalam beberapa cabang yang saling bersaing. Cabang tempat Namong Hong dan Namong Zan bernaung selalu berselisih dengan cabang tempat Namong Yan, Namong Ming, dan Namong Sue bernaung. Tentu saja, aku tidak ingin Namong Sue memperoleh bodi darah surgawi. Kedua, bakat Namong Zan memang lebih tinggi 1 poin dari Namong Sue. Jika Namong Zan bisa mendapatkan bodi darah surgawi, dia akan naik ke urat nadi dewa tingkat pertama. Suara dan pengaruh cabang mereka akan ditingkatkan karenanya. Bagaimana jika aku bersikeras memberikan bodi darah surgawi kepada Sue Er? Namong Yan berkata dengan dingin. Namong Hong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa mencobanya. Meskipun Namong Ming berada di level yang sama dengannya, kekuatan tempurnya lebih kuat. Jika perang besar terjadi, dia yakin bisa mengalahkan Namong Ming. Suasana tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan dan perang akan segera pecah. Pada saat ini, Namong Zan tiba-tiba berkata, jika para tetua klan Hong dan klan Ming memulai perang, aku khawatir seluruh sekte Tianxuan akan hancur, dan itu juga akan merusak keharmonisan antara dua cabang utama. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertarung dengan saudari Sue Er, dan siapapun yang menang akan mendapatkan bodi darah surgawi. Bagaimana menurutmu? Wajah Namong Yan menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan dia menolak tanpa berpikir, tidak masalah. Namong Zan beberapa tahun lebih tua dari Namong Yan, dan bakatnya sedikit lebih tinggi. Saat ini, kultivasinya telah mencapai tahap akhir tingkat pertama Dewa Abadi. Bahkan di antara generasi muda di alam abadi kedua, mereka adalah yang terbaik. Namun, level kultivasi Namong Sue hanya berada pada tahap awal level pertama Immortal Venerable, yang 2 level lebih rendah dari Namong San. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan menjadi lawan Namong San. Jika dia menyetujui duel itu sama saja dengan memberikan bodi darah surgawi kepada Namong San. Jadi, kau ingin melihat pertarungan besar antara para tetua klan kita dan para tetua klan Ming. Namong Hong mendengus dingin, dan kekuatannya yang mengerikan bagaikan banjir yang mengamuk, menghantam Namong Yan. Jika Namong Ming tidak bertindak tepat waktu,
Namong Yan tidak akan mampu menahan tekanan ini dengan tingkat kultivasinya. Melihat konfrontasi antara Namong Hong dan Namong Ming, alis Namong Yan berkerut erat membentuk karakter A. Tepat saat dia tidak tahu harus berbuat apa, suara Cukong tiba-tiba terngiang di telinganya. "Tuan, seberapa kuat pemuda itu?" Namong Yan tidak tahu mengapa Cukong menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan transmisi suara. Kultivasi Namong Zan telah mencapai tahap akhir dari level pertama Immortal Venerable. Dia adalah yang terbaik dari generasi muda keluarga Namong. Jika dia menggunakan semua kartu asnya, bahkan seorang Immortal Venerable biasa di tahap awal level ketiga Immortal Venerable tidak akan menjadi lawannya. Sebagai salah satu keluarga teratas di dunia peri, keluarga Namong memiliki anggota yang mampu bertarung melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Cukong mengangguk pelan. Meskipun tahap awal tingkat ketiga Dewa Abadi agak sulit baginya, itu hanya agak sulit. Beri dia 1 hari saja dan dia akan melampauinya. Ini karena, dengan darah esensi naga sejati Kuishui dan darah esensi naga sejati Wutu yang baru saja diberikan Li Changhai kepadanya, dia telah mengumpulkan 7 macam darah esensi naga sejati tingkat tinggi ke-8 dengan atribut yang berbeda, dan dapat melangkah ke tingkat ke-7 seni naga leluhur. Pada saat itu, tidak hanya bakat kultivasinya akan meningkat, tetapi kultivasinya dan kondisi fisiknya juga akan meningkat pesat. Tidak akan ada masalah dalam mengalahkan Namong San. Kemudian, Cukong berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan bertarung dengan tuan muda ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, bodi darah surgawi akan menjadi milikmu." Mendengar ini, Namong Zan melirik Cukong dengan jijai dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu layak untuk bertarung denganku?" Namong Yan berkata dengan nada dingin. Dia adalah tuan muda sekte Tianxuanku, dan dialah yang memilih bodi darah surgawi. Mendengar ini, penghinaan di mata Namong Zan tidak berkurang sedikit pun. Dia hanyalah tuan muda dari pasukan utama di alam abadi ke-8. Dia bahkan tidak layak membawa sepatunya. "Apakah kamu takut?" Cukong terkekeh, matanya penuh provokasi. Alis Namong Zan terangkat, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Beraninya kau, karena kau ingin Mahtei, aku akan mengabulkan keinginanmu." Sepotong sampah dari alam abadi ke-8 benar-benar berani memprovokasi dia. Jika dia tidak memukul Cukong sampai Mahtei, dia tidak akan layak dengan identitasnya sebagai anggota keluarga Namong. Melihat Namong Zan telah terpancing, Cukong segera berkata, "Pertarungan akan diadakan besok. Selama kamu menang, bodi darah surgawi akan menjadi milikmu." Namong Zan menoleh ke arah Namong Yan dan bertanya, apakah anak ini menepati janjinya? Namong Yan memikirkannya, lalu menoleh dan melirik Li Changhai, dan melihat Li Changhai mengangguk sedikit, lalu berkata, "Itu penting. Baiklah, aku akan menerima duel ini," kata Namong Zan dingin. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan aula bersama Namong Hong. "Tuan, istri Tuan, saya akan berlatih. Jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan duel besok." Setelah mengatakan itu, Cukong meninggalkan aula dan kembali ke bukit kecil tempat tinggalnya. Namong Yan menatap Li Changhai, matanya penuh kekhawatiran. Namong Zan adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Namong. Bahkan Namong Sue bukanlah tandingannya. Apakah Cukong benar-benar punya harapan untuk mengalahkan Namong Zan? "Saya percaya pada Cukong," kata Li Changhai. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Cukong, dia bisa merasakan bahwa Cukong tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Karena Cukong berkata dia bisa mengalahkan Namong Zan, maka dia pasti bisa. Setelah Cukong kembali ke rumah, dia menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki tingkat ke-6 pagoda. Dia duduk bersila di atas batu sumber dewa kelas atas dan melambaikan tangan kanannya. 7 altar giok tersegel segera muncul di depannya. Darah yang terkandung di dalamnya adalah esensi dari naga sejati Venus, naga sejati Jiamu, naga sejati Kuishui, naga sejati Tianyan, naga sejati Wutu, naga sejati Feng Xuan, dan naga sejati Leimi. Cukong dengan santai meniupkan hembusan angin dan membuka tutup altar. Raungan, 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 raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. 7 energi darah yang amat mengerikan menyeruak keluar dari altar giok, berkumpul menjadi satu, lalu menjelma menjadi seekor naga darah panjang dengan kekuatan mengerikan, menghantam keras ke arah Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badannya,
langsung menghancurkan naga panjang darah dan energi itu. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya ke 7 altar giok, dan mengaktifkan teknik naga leluhur. Desir, dengan kekuatan penuhnya, cahaya hitam aneh melintas di telapak tangannya dan berubah menjadi pusaran hitam. 7 untai darah dengan warna berbeda diekstraksi dari 7 jenis esensi darah naga sejati. Ketujuh aliran darah ini melewati pusaran hitam dan tersedot ke badan Cukong. Saat berikutnya, badan Cukong bergetar hebat, dan perasaan familiar menyergap hatinya. Darah di badannya mendidih seketika, dan darahnya melonjak hebat, meledak keluar dengan energi darah yang mengerikan. Segera setelah itu, momentumnya mulai meningkat terus-menerus. Kekosongan di sekitarnya seperti permukaan danau, dengan ombak beriak di atasnya. Badan Cukong berkilauan dengan 7 lingkaran cahaya berwarna berbeda, yang saling memantulkan dan mewarnai seluruh ruang menjadi 7 warna. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Cukong akhirnya menyerap sepenuhnya 7 helai darah naga leluhur. Mengaum, Cukong tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang sangat mendominasi. Pada saat ini, dia seperti naga sungguhan tingkat tinggi, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan di sekujur badannya. Di belakang Cukong, energi naga agung bangkit dan mengembun menjadi 7 hantu naga sungguhan dengan bentuk berbeda, dengan kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan naga ini saja, Cukong mampu menaklukkan ribuan binatang peri. Saat 7 helai darah naga leluhur terserap seluruhnya, 6 pembuluh darah abadi tingkat 6 di badan Cukong semuanya naik menjadi pembuluh darah abadi tingkat 7. Pada saat yang sama, ia juga memiliki urat nadi abadi tingkat 7 dengan atribut guntur di badannya, yang sangat meningkatkan bakat kultivasinya. Bahkan di antara 9 alam abadi di timur, bakat kultivasinya hampir tidak dapat mencapai tingkat teratas. Tidak hanya itu, saat Cukong berhasil melangkah ke level ke-7 seni naga leluhur. Tingkat Zulong Jue juga ditingkatkan dari teknik abadi tingkat bumi tingkat tinggi menjadi teknik abadi tingkat surga tingkat rendah, dan kecepatan kultivasinya pun sangat dipercepat. Selain itu, 7 jenis darah saripati naga sejati tingkat tinggi ke-8 yang diserap oleh Cukong semuanya setara dengan master abadi tingkat tinggi dengan kekuatan tempur yang kuat. Di antara mereka, naga sejati Guisui dan naga sejati Wutu merupakan naga sejati tingkat 8 yang unggul, sebanding dengan makhluk abadi tingkat 9. Energi yang terkandung dalam esensi dan darah mereka sangat kuat dan merupakan tonik yang hebat bagi Cukong. Setelah Cukong menyerapnya sepenuhnya, kultivasinya dan alam fisiknya meningkat seketika. Tingkat kultivasinya langsung meningkat dari akhir tingkat ke-8 Kaisar Abadi ke akhir tingkat ke-9 Kaisar Abadi. Alam fisiknya juga telah mencapai puncak tahap ke-7 akhir dari alam badan abadi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi biasa di akhir level ke-9. Jika ki dan badan bersatu, kekuatan tempurnya dapat langsung mematahkan belenggu dan menghancurkan orang-orang kuat di tahap akhir tingkat pertama Dewa Abadi. Setelah energi naga di langit menghilang, Cukong melengkungkan bibirnya membentuk senyum percaya diri. Baru 4 bulan berlalu, dan dia masih memiliki 5 tahun untuk berlatih. Jika dia keluar, dia pasti bisa menghancurkan Nangongsan. Cukong menarik napas dalam-dalam, sedikit menyesuaikan kondisinya, memejamkan mata, dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, menyatukan kedua jari tangan kanannya, dan melambaikannya dengan santai di depannya. Mendesis. Energi pedang sepanjang 100 meter menerobos udara, dan kekuatan pedang itu luar biasa. Jari ini hanyalah serangan biasa dari Cukong, tetapi bahkan orang kuat di tahap awal ke-9 Kaisar Abadi pun tidak dapat menahannya. Saat berikutnya, Cukong berdiri, melangkah maju, dan langsung muncul ratusan meter jauhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya aku berhasil menguasai 6 teknik pedang surgawi misterius dan mengejar awan dan bulan dengan sempurna. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum. Dengan peningkatan bakat kultivasinya, dan dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh yang tercerahkan, Cukong berhasil mengolah seni pedang 6 langit misterius dan mengejar awan dan mengejar bulan hingga sempurna. Perlu Anda ketahui bahwa kedua keterampilan abadi ini adalah keterampilan abadi tingkat menengah terbaik yang diwariskan oleh Permaisuri Kekacauan.
Setelah dikultivasikan hingga sempurna, ketika digunakan sepenuhnya, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan abadi tingkat lanjut biasa. Ini sangat meningkatkan kekuatan tempur Cukong. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi berkualitas tinggi, kultivasi Cukong berhasil menembus penghalang alam dan melangkah ke tahap tengah tingkat pertama Dewa Abadi. Sekarang, dia telah menjadi Dewa Abadi sejati. Melihat seluruh alam abadi ke-8, mereka semua telah menjadi termasuk di antara kelompok kekuatan teratas. Alam fisiknya juga telah berhasil memasuki tahap awal ke-8 dari alam badan abadi, yang sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tingkat ke-8. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia dapat menghancurkan dewa abadi biasa yang berada di tahap tengah level pertama. Bila ki dan badan dipadukan menjadi satu, itu sudah cukup untuk mengalahkan dewa abadi agung di tahap tengah tingkat kedua. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan makhluk kuat di tahap tengah level ketiga dewa abadi tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, selama 5 tahun ini, Cukong, AA yang bakat kultivasinya telah meningkat pesat, juga menguasai metode pengendalian api yin yang secara menyeluruh dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh Pencerahan. Dengan kekuatan penuh, 6 bola api yin dan 6 bola api yang dapat dipadatkan, dan 12 pil dapat disempurnakan pada saat yang sama. Hanya dengan mengandalkan metode rahasia pengendalian api ini, ia bisa menjadi terkenal di dunia peri dan menjadi tamu kehormatan bagi semua pasukan. Sudah hampir waktunya untuk berurusan dengan Namong San. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggialkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru 1 hari berlalu di dunia luar. Cukong berjalan keluar rumah, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju arena seni bela diri. Pada saat ini, sekelompok orang telah berkumpul di sekitar panggung seni bela diri. Li Changhai dan 10 tetua, serta Namong Hong, Namong Zan, Namong Ming, dan Namong Sue semuanya telah tiba. Namong Zan berdiri di atas panggung seni bela diri dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Orang yang bernama Cukong belum muncul. Mungkinkah dia takut bertarung? Namong Sue menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Karena percaya kepada bibi dan pamannya, ketika Cukong mengajukan tantangan kemarin, dia memiliki secercah khayalan dalam hatinya. Tetapi sekarang tampaknya fantasi hanyalah sekadar fantasi. Namong Sueyu melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang perak dari cincin penyimpanannya. Saat dia hendak naik ke panggung untuk melawan Namong Zan, terdengar suara ledakan di udara. Memanggil. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di panggung seni bela diri. Orang yang datang adalah Cukong. Kecepatannya sangat cepat. Tatapan aneh melintas di mata Namong Sue. Bahkan banyak makhluk kuat di akhir level kedua alam abadi tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Mungkinkah Cukong benar-benar memiliki harapan untuk mengalahkan Namong San? Ekspresi terkejut juga tampak di wajah Namong Yan. Percaya bahwa Cukong memiliki peluang menang. Namun masih ada sedikit rasa jijai di bibir Namong San. Bersambung.